Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kami dari kelompok 2 akan membahas studi kasus mengenai gagal ginjal akut. sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bulan Jannatul Ma'wa dengan NIM 23130160064. Saya Diva Anastasia Putri Diani dengan NIM 23130160068. Saya Cantika Gladi Selvina Bui Salafia dengan NIM 231301692. Studi kasus yang akan kami bahas adalah perempuan berusia 40 tahun yang mengalami nyeri sendi kronis dan telah menggunakan NSAID berupa ibuprofen dalam dosis tinggi selama 3 bulan. Keluhan berupa penurunan volume urin dan edema tungkai, riwayat pengobatan NSAID dan suplemen kalsium. Ibuprofen merupakan salah satu obat golongan NSAID yang dapat menyebabkan gagal ginjal dengan menghambat enzim COX-1 dan enzim COX-2 yang berperan dalam produksi prostaglandin. Prostaglandin penting untuk menjaga aliran darah ke ginjal. Penghambatan COX-1 mengurangi aliran darah ke ginjal, sementara inhibisi COX-2 mengganggu pengaturan cairan dan natrium di tubulus ginjal. Ini dapat memperburuk fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal atau yang mengonsumsi obat antihipertensi, meningkatkan risiko gagal ginjal akut. Edema adalah kondisi di mana ginjal kekurangan cairan akibat kurangnya suplai darah yang diterima oleh ginjal. Akibatnya, ginjal akan melakukan reabsorpsi terhadap molekul air. Darah yang dialirkan ke ginjal membawa berbagai molekul termasuk molekul air. Ketika ginjal kekurangan cairan, molekul air tersebut akan diserap kembali oleh ginjal dan masuk ke dalam jaringan sekitar pembuluh darah yang akhirnya akan menyebabkan pembengkakan pada tungkai. Berdasarkan studi kasus yang telah kami bahas, di sini kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah perubahan golongan obat NSAID yang awalnya menggunakan ibuprofen menjadi menggunakan paracetamol. Paracetamol adalah pilihan analgesik yang lebih aman untuk pasien dengan gagal ginjal karena memiliki mekanisme farmakokinetik dan efek samping yang lebih ramah terhadap fungsi ginjal dibandingkan analgesik lain seperti ibuprofen. Hal ini disebabkan oleh metabolisme utama paracetamol yang berlangsung di hati dan hanya sebagian kecil yang diekskresikan di ginjal. Hal ini berbanding terbalik dengan ibuprofen yang sebagian besar diekskresikan melalui urin. Penggunaan ibuprofen dapat menghambat pembentukan prostaglandin yang penting untuk menjaga aliran darah ginjal. Yang kedua adalah penggunaan obat golongan diuretik. Di sini kami memilih furosemid karena furosemid adalah loop diuretik yang menghambat transporter HK2Cl di ascending loop of Henle, di mana furosemid dapat mengurangi reabsorpsi elektrolit, meningkatkan ekskresi air, dan merangsang prostaglandin renal untuk memperbaiki aliran darah ginjal. Obat ini efektif untuk mengatasi overload cairan, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal, tetapi tetap memerlukan pemantauan ketat. Penggunaan furosemid dapat memberikan risiko efek samping seperti hipokalemia, hipovolemia, hiponatremia, dan ototoksisitas. Maka dari itu memerlukan monitoring berupa evaluasi elektrolit, status cairan, serta fungsi ginjal secara rutin. Pemantauan ini memastikan terapi aman dan mencegah komplikasi serius. Selanjutnya, karena pada riwayat pengobatan pasien mengonsumsi suplemen kalsium, maka dari itu suplemen kalsium dapat tetap dilanjutkan apabila hasilnya menunjukkan kalsium dalam darah di bawah batas normal, yakni 8,5 sampai 10,2 mg per desiliter. Sekian pemaparan hasil analisis studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.